Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Meswari Puspitarani dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 21109010008. Di sini saya akan menyampaikan pengertian iman kepada Allah, dalil iman kepada Allah, dan 3 tauhid iman kepada Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Secara bahasa, iman artinya yakin atau percaya. Secara istilah, para ulama mendefinisikan bahwa iman sebagai tasdikun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Saat kita mengimani sesuatu, akan timbul rasa yakin yang mantap di dalam hati. Yang kedua, ada qaulu bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Mengucapkan keyakinan dengan mengucapkan syahadat bagi kita seorang muslim. Yang ketiga adalah amalu bil arkan, atau diwujudkan dengan perbuatan. Karena adanya rasa yakin di dalam hati kita, maka kita akan bersedia mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Dalil beriman kepada Allah tertera pada Quran Surat Al-Hajj ayat 62 yang artinya adalah, kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan dunia dan seisinya serta mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut untuk disembah. Kemudian di sini saya akan menyampaikan 3 macam tauhid atau beriman kepada Allah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Disebut juga sebagai itikad atau keyakinan yang mantap bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta mengatur segala urusan semua makhluk yang ada di dunia. Lawan dari tauhid rububiyah adalah meyakini ada selain Allah yang ikut menciptakan, mengatur makhluk, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah semata. Salah satu dalil tauhid rububiyah adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya adalah, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Yang berarti di sini tiada yang lain yang mampu mencipta, menghidup dan matikan, serta mengatur segala yang ada di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah saja, baik dalam hal cinta, takut, harap, serta ikhlas, serta sholat maupun peribadatan lainnya. Tidak ada peribadatan kepada selain Allah. Lawan dari tauhid uluhiyah ini adalah melakukan peribadatan kepada selain Allah, baik peribadatan yang berkaitan dengan hati, lisan, anggota badan, maupun harta. Salah satu dalil tauhid uluhiyah adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 14-15, yang artinya adalah, katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah oleh kalian, wahai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Dia. Dan masih banyak lagi ayat lain yang menerangkan tentang makna la ilaha illallah, yang tersusun dari 2 rukun, yaitu an-nafyu, yaitu menolak segala macam yang disembah selain Allah dengan berbagai macam bentuk peribadatan. Yang kedua ada al-isbat, yakni menetapkan Allah semata dalam segala peribadatan kepadanya dengan ikhlas yang dilakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Berikutnya adalah tauhid asma wa sifat, yaitu keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa mengubah lafaz atau maknanya, tanpa
menghilangkan atau memunculkan keberadaan sifat-sifat Allah yang lain, dan menggambarkan bagaimana sifat-sifat tersebut maupun menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk ciptaannya. Semua nama dan sifat yang telah ditetapkan diyakini bahwa Allah saja yang memilikinya, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Lawan dari tauhid asma wa sifat ini adalah mengingkari atau meniadakan sifat-sifat Allah atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk ciptaannya. Salah satu dalil asma wa sifat adalah Quran Surat Toha ayat 8 yang artinya, Dialah Allah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Kemudian ada dalil yang meliputi 3 macam tauhid di atas, yaitu Quran Surat Maryam ayat 65 yang artinya, Dialah Rabb langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia? Beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari beberapa contoh berikut serta cara menjaga keimanan kita. Yang pertama adalah rutin membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman utama untuk meningkatkan keimanan. Karena pada saat kita mendengarkan Al-Quran saja akan bertambah rasa keimanan kita, apalagi dengan membacanya. Membaca Al-Quran selain adalah wujud beriman kepada Allah, membaca Al-Quran juga dapat meningkatkan keimanan di dalam hati kita. Yang kedua ada menjauhi maksiat. Salah satu penyebab berkurangnya iman adalah maksiat. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kualitas keimanan seseorang dapat dilihat dari teman dekatnya. Maka penting sekali untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, supaya kita bisa semakin belajar agama, kita juga dapat mendapatkan ilmu baru, serta kita akan belajar dan kita akan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah rajin beribadah dan berdoa. Tentu saja rajin beribadah sama saja mengikuti ajarannya dan meninggalkan larangannya. Dengan kita rajin beribadah, kita menunjukkan rasa yakin kita kepada Allah dan juga dapat meningkatkan keimanan di dalam hati. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai beriman kepada Allah serta tauhid beriman kepada Allah. Pernyataan di atas bersumber kepada artikel CNN Indonesia 9 Hikmah Beriman kepada Allah dan Cara Menjaganya, blog Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul Cara Mudah Memahami Tauhid, dan blog sumber.belajar.kemendikbud.go.id. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.